Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menampilkan video edukasi tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Selamat menyaksikan. Kesehatan reproduksi calon pengantin. Dalam mempersiapkan pernikahan, tidak hanya mempersiapkan gedung, dekorasi, MUA, dan gaun. Kita juga harus mempersiapkan kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Di mana persiapan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, kesehatan reproduksi, yang kedua, personal hygiene, dan yang ketiga, persiapan gizi. Yang pertama, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Perempuan lebih rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi seperti penggunaan kontrasepsi, melahirkan anak, aborsi, dan masalah kesehatan lainnya. Usia reproduksi yang sehat berada di rentang usia 20-35 tahun. Organ reproduksi perempuan. Yang pertama, induk telur atau ovarium adalah organ yang terletak di rongga pinggul di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur. Yang kedua, tuba Fallopi atau saluran telur. Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh telur dari induk telur menuju rahim. Yang ketiga, fimbre atau umbai-umbai. Dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh induk telur. Yang keempat, uterus atau rahim merupakan tempat janin berkembang, berbentuk seperti buah pir dan berat normalnya antara 30-50 gram. Yang kelima, serviks atau leher rahim, bagian uterus yang vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka sehingga bayi dapat dikeluarkan. Yang keenam, vagina atau liang kemaluan, sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan 6,5 cm dan dinding belakang 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Yang ketujuh, klitoris atau kletid, organ kecil yang peka rangsangannya dibanding dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lainnya. Yang kedelapan, labia atau bibir kemaluan, terdiri dari dua bibir yaitu labia besar dan labia kecil. Organ reproduksi laki-laki, yang pertama, testis atau buah zakar, berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma tiap harinya dengan bantuan testosteron. Yang kedua, skrotum atau kantung buah zakar, kantung kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Yang ketiga, vas deferens atau saluran sperma, saluran yang menyalurkan sperma dari testis ke epidermis menuju ke uretra atau saluran kencing vas prostatica. Yang keempat, prostat, vasikula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen. Yang kelima, penis, berguna sebagai alat bersperma dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma dan air seni. Yang kedua, personal hygiene. Personal hygiene merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik atau psikologi. Kebersihan personal hygiene bagi perempuan. Yang pertama, selama haid dianjurkan menggunakan pembalut. Yang kedua, mengganti pembalut diusahakan 4 kali atau lebih sering. Yang ketiga, setiap kali buang air kecil atau besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang. Yang keempat, jangan menggunakan antiseptik atau cairan pembersih khusus vagina. Yang kelima, jangan memakai celana dalam yang ketat. Yang keenam, usahakan ganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana yang menyerap. Kebersihan personal hygiene bagi laki-laki. Yang pertama, mandi secara teratur 2 kali sehari. Yang kedua, mengganti celana dalam
2 kali sehari dan gunakan yang menyerap keringat. Yang ketiga, bersihkan anus atau penis dengan air setiap kali buang air kecil atau besar. Yang keempat, gunakan celana dalam yang ketat. Yang ketiga, pemenuhan gizi. Mengkonsumsi aneka ragam dapat memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Seperti ketidakcukupan asupan, gizi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan dapat lebih rentan terserang penyakit. Jika asupan gizi yang melebihi kebutuhan akibat dari kelebihan gizi dapat menyebabkan obesitas dan rentan terhadap penyakit. Ada beberapa pemenuhan gizinya, antaranya yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, C dan E, asam folat, zat besi, dan kalsium. Dari berbagai sumber pemenuhan gizi tersebut bisa didapatkan dari nasi, sayur, buah-buahan, ikan, daging, tempe, dan tahu. Porsi yang digambarkan bisa seperti piringku, yaitu 1/3 piring makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/3 piring lauk pauk dan buah-buahan. Makanan tersebut bisa dikonsumsi 2-3 porsi per hari. Nah, Sobat Satin sudah mengerti mengenai kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Semoga bermanfaat dan selalu menjaga kebersihan kesehatan reproduksi kita. Sampai jumpa.